Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Mahfud MD memuji putusan MK terbaru terkait perubahan ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Menurut Mahfud, putusan tersebut sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku di seluruh dunia. Tradisi tersebut, lanjut dia, yakni apabila ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang maka harus berlaku pada periode berikutnya. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus, di dalam tradisi hukum di seluruh dunia kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya, kata dia usai olahraga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Mahfud pun lantas mengungkit putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait persyaratan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Sebagai catatan, putusan tersebutlah yang kemudian membuat putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden 2024 meski diwarnai dengan dipecatnya Anwar Usman yang juga paman Gibran sebagai ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden, itu kalau mau diubah berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu maknya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya, substansi putusannya itu salah, sambung dia. Ia menjelaskan, salahnya adalah terkait komposisi hakim yang setuju dan tidak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, dari 9 hakim MK, hanya 3 hakim yang setuju kepala daerah berusia di bawah 40 tahun boleh mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara itu, 4 hakim diantaranya menolak dan 2 lainnya setuju asal berpengalaman minimal gubernur. Lah ini yang hanya setuju gubernur digabungkan ke yang 3 ini, sehingga 5-4. Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MEK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Anwar Usman sudah dipecat dari ketua, itu karena terbukti salah, kata dia. Tapi kan nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan, dugaan kecurangan pemilu, di MK, sambung dia. Mahfud juga mengatakan, putusan tersebut tidak bermakna ambang batas parlemen menjadi 0 melainkan akan diatur kemudian. Namun pada intinya, kata dia, putusan tersebut tidak berlaku untuk hasil pemilu legislatif 2024. Itu nanti, harus diatur. Tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku, ketentuan yang lama. Jangan bermimpilah, yang dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, kata Mahfud. Kan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menepis kabar bahwa Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud hanya diam saja terkait dugaan kecurangan pemilu. Mahfud memastikan TPN akan mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal untuk mengajukan gugatan ke MK sebagaimana yang telah ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret. Mahfud menyebut gugatan baru bisa dimulai tanggal 24 Maret jika jadwal putusan KPU tanggal 20 Maret. Ia menegaskan bahwa TPN sudah siap untuk mengajukan gugatan kecurangan pemilu. Mahfud mengklaim bahwa TPN sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat yang akan diajukan dalam gugatan, sehingga ia menepis kabar bahwa TPN hanya diam dan tidak bergerak dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya
siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Mahfud MD memastikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dia juga meyakinkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk diajukan dalam gugatan tersebut. Mahfud juga menepis anggapan bahwa pihaknya hanya diam saja saat ini. Menurutnya, kini pihaknya hanya menunggu jadwal untuk mengajukan gugatan ke MK sebagaimana yang telah ditetapkan. Gugatan ke MK baru bisa dilakukan mulai tanggal 24 Maret, sebab jadwal putusan KPU baru dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Oleh sebab itu, tim hukum TPN saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengajukan gugatan ini. Ketika ditemui di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024, Mahfud mengatakan dia sengaja olahraga pagi karena ingin menyiapkan fisik dan mental demi terus berjuang untuk Indonesia. Terlebih sudah seminggu dia beristirahat pasca pemungutan suara pemilu 2024. Mahfud juga menjelaskan setelah masa kampanye dari hari pencoblosan, dirinya terus disibukkan dengan kegiatan politik sehingga luput untuk berolahraga. Sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seorang, harus pada periode berikutnya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas parlemen. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% harus direvisi dan baru berlaku pada pemilu 2029. Menurut Mahfud, putusan MK itu bukan berarti ambang batas parlemen menjadi 0%. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Jakarta pada Jumat 1 Maret. Mahfud juga menilai untuk bisa masuk ke parlemen tetap harus ada syarat yang ditetapkan, sehingga tidak sembarangan partai bisa masuk ke parlemen. Yang soal ambang batas parlemen itu kan dihapus tapi baru berlaku di 2029. Ini bagus juga nggak bro? Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus
di dalam tradisi hukum di seluruh dunia, kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5 banding 4 itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Prof, Terus kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku pemilu sekarang atau bagaimana? enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyi kan mengubah undang-undang dulu, ya kan? Diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen atau masuk ke parlemen, yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sampai tahu tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden, dan itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, ya pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Mahfud MD memuji putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen berlaku 2029. Menurut Mahfud MD, putusan tersebut sudah bagus. Mahfud mengatakan memang seharusnya jika ada perubahan aturan berlaku pada periode berikutnya, termasuk juga soal batas usia Capres-Cawapres. Pernyataan itu disampaikan Mahfud pada Jumat 1 Maret. Menurut Mahfud, seharusnya aturan soal batas usia Capres-Cawapres diberlakukan pada pemilu 2029. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5 banding 4 itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan